Halo teman-teman, balik lagi di channel Koceng Hoki. Di video kali ini kita akan membahas ada salah satu pinjol besar raksasa nih teman-teman yang ketakutan atau ketar-ketir karena aturan terbaru dari OJK. Di sini beritanya ada di CNBC Indonesia. Perusahaan penyedia layanan pinjaman online atau pinjol atau fintech peer-to-peer lending PT Indonesia Fintovia Technology atau EasyCash nih teman-teman menilai penurunan batas suku bunga pinjaman daring atau pinjaman online ke 0,2% di tahun 2025 nanti perlu dikaji ulang. Pasalnya penurunan ini akan berdampak pada penyaluran kredit kepada masyarakat unbankable. Nah, EasyCash ini teman-teman udah ketar-ketir ya. Memang bilangnya minta ke OJK untuk dikaji ulang aturan ini. Karena kan mereka nggak mau nih keuntungan mereka turun drastis begitu aja. Tapi nyatanya nih teman-teman, EasyCash ini banyak sekali teman-teman yang udah melakukan pinjaman di EasyCash, sudah melunasi hutangnya di EasyCash dan ingin mengajukan pinjaman lagi di EasyCash ini malah ditolak teman-teman. Atau dengan kata lain, EasyCash ini sudah membatasi limit pinjamannya kepada para nasabahnya. Ini kan sebuah pertanyaan besar ya teman-teman, kenapa EasyCash sampai melakukan ini? Apakah memang EasyCash keuangannya ini mulai berantakan, keuangan internalnya mulai berantakan sehingga modalnya itu kurang, nggak ada modal atau kekurangan modal untuk menyalurkan pinjaman kepada masyarakat? Ya ini bisa saja merupakan salah satu tanda kalau EasyCash ini cepat atau lambat akan mengalami kebangkrutan teman-teman. Di sini juga dibilang Direktur Utama EasyCash, Naki Pujarjo Jatmiko mengatakan evaluasi kebijakan suku bunga sangat relevan untuk dilakukan OJK mengingat dinamika inklusi keuangan di masyarakat. Pemerintah dinilai perlu mempertimbangkan kinerja pelaku industri pinjaman online, perlindungan konsumen dari praktik pinjol ilegal, serta kondisi makroekonomi yang terpengaruh aspek geopolitik kawasan. Nah, di sini Direktur Utamanya EasyCash nih teman-teman memberikan pernyataan kepada OJK bahwa yang bermasalah di sini itu pinjol ilegal, bukan pinjol legal. Padahal kan kenyataannya di lapangan nih teman-teman, tim-tim analisis dari pinjol-pinjol ilegal ini kadang memberikan limit pinjaman kepada orang-orang yang kemampuan bayarnya tidak sesuai dengan limit pinjamannya. Misal kemampuan bayar seseorang itu cuma 5 juta aja, tapi dikasih limit pinjaman sampai 10 juta, 20 juta, bahkan 30 juta. Itu kan nggak benar ya teman-teman. Pinjol-pinjol legal ini, terutama EasyCash ini kayak memblaming kepada pinjol ilegal, padahal sebenarnya masalahnya itu ada juga di pinjol legal teman-teman. Kemudian di sini diketahui surat edaran SEOJK nomor 19 SEOJK 06 2023 menetapkan bahwa besaran bunga peer-to-peer lending kini diatur OJK untuk pinjaman online atau pinjol konsumtif. Batasan ini untuk tenor pendanaan jangka pendek kurang dari 1 tahun, yaitu sebesar 0,3% per hari kalender dari nilai pendanaan yang tercantum dalam perjanjian pendanaan, yang berlaku selama 1 tahun sejak 1 Januari 2024. Di tahun berikutnya akan mengecil menjadi 0,2% per hari kalender dari nilai pendanaan yang tercantum dalam perjanjian pendanaan, yang berlaku selama 1 tahun sejak 1 Januari 2025. Lalu akan menjadi sebesar 0,1% per hari kalender dari nilai pendanaan yang tercantum dalam perjanjian pendanaan yang berlaku sejak 1 Januari 2026, teman-teman. Jadi dari tahun 2024, kemudian 2025, selanjutnya 2026, bunga pinjaman dari pinjol-pinjol ini akan semakin mengecil dan ini sangat memberatkan bagi perusahaan-perusahaan pinjol legal karena dipastikan keuntungan mereka ini akan semakin menurun. Nggak bisa lagi sembarangan pada para nasabahnya dengan memberikan bunga dan denda yang sangat-sangat tinggi, teman-teman. Jadi kita sudah lihat di sini bahwa EasyCash, salah satu pinjol besar raksasa di Indonesia ini udah ketakutan dan ketar-ketir karena aturan terbaru dari OJK ini, teman-teman. Jadi kita lihat aja apakah cepat atau lambat, mungkin di tahun 2026 nanti EasyCash ini akan pelan-pelan mengalami kebangkrutan. Mungkin segitu dulu video kali ini, semoga bisa bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih.